Halo sobat kembali, lagi di channel YouTube Tante Wiwi. Mari kita bahas seputar cerita nyata di sekitar kita yuk. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like share-nya ya. Yuk kita mulai. Udara di dalam ruang tamu kediaman mewah keluarga Dewangga itu terasa seolah membeku. Padahal, pendingin ruangan sentral di langit-langit yang berlapis emas itu bekerja dengan sempurna, mengembuskan hawa sejuk yang biasanya menenangkan. Namun, bagi siapapun yang berdiri di sana, oksigen seolah mendadak langka. Suasana begitu mencekam, tipe kesunyian yang biasanya mendahului badai besar yang menghancurkan. Faro berdiri tegak di tengah ruangan, nafasnya memburu, naik turun dengan tidak teratur. Jas mahalnya yang seharga puluhan juta rupiah tampak sedikit kusut di bagian bahu, mencerminkan gejolak emosi yang sedang merajai jiwanya. Wajahnya yang biasanya dipuja-puja oleh para staf kantor sebagai wajah kesuksesan, kini memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol, menahan amarah yang sudah berada di ubun-ubun. Di hadapannya, duduk seorang wanita yang tampak sangat kontras dengan kemegahan ruangan tersebut. Risma. Wanita itu duduk dengan punggung tegak namun santai di atas sofa beludru impor. Dia mengenakan gamis berwarna coklat muda yang sederhana, tanpa payet berlebih, dan hijab senada yang melingkar rapi membungkus wajahnya yang teduh. Tangannya yang putih bersih tidak bergetar sama sekali. Jemarinya justru sibuk menggerakkan butiran tasbih digital kecil yang melingkar di ibu jarinya. Mulutnya tidak bersuara, namun hatinya tampak sedang berada di tempat lain yang jauh lebih damai daripada neraka yang sedang diciptakan Faro di hadapannya. Cukup, Risma. Aku sudah tidak tahan lagi. Suara Faro menggelegar, memantul di dinding-dinding marmer Italia. Tanpa aba-aba, dia mengangkat sebuah map berwarna coklat tua yang sedari tadi digenggamnya erat. Dengan satu gerakan kasar yang penuh kebencian, dia melemparkan map itu ke arah meja kaca di depan Risma. Brak! Suara hempasan map itu terdengar sangat keras, memecah kesunyian rumah besar itu seperti suara tembakan. Meja kaca tebal itu bergetar. Beberapa lembar kertas putih meluncur keluar dari map berserakan dengan tidak rapi di depan wajah Risma. Tulisan di bagian atas kertas itu terlihat sangat jelas dengan huruf kapital yang tegas. Surat pernyataan cerai. Risma tetap diam. Dia tidak melonjak kaget. Dia bahkan tidak berkedip ketika map itu hampir mengenai jemarinya. Dia hanya menurunkan pandangannya perlahan, menatap lembaran-lembaran kertas yang akan mengakhiri 5 tahun perjalanan pernikahan mereka. Faro mendengus melihat ketenangan itu. Baginya, ketenangan Risma adalah penghinaan. Kenapa diam? Tanda tangani. Itu yang kamu tunggu-tunggu, bukan? Kamu pikir aku akan selamanya betah hidup dengan wanita kuno sepertimu? Wanita yang setiap hari hanya tahu cara memutar tasbih dan memakai baju longgar yang membosankan? Faro mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu itu. Langkah kakinya yang berat meninggalkan bunyi berisik di atas lantai marmer. Dengar, Risma. Aku sekarang adalah direktur utama Dewangga Corp. Perusahaanku sedang berada di puncak. Namaku disebut-sebut di setiap majalah bisnis ternama. Aku berhak mendapatkan pendamping yang sepadan. Pendamping yang bisa kupamerkan di gala dinner. Yang mengerti mode, yang modern. Bukan yang hanya diam di rumah dan terlihat seperti pengurus panti asuhan. Kata Faro mengalir seperti racun yang tumpah. Dia menatap istrinya dengan tatapan merendahkan. Seolah-olah Risma hanyalah debu yang tanpa sengaja menempel di sepatunya yang mengkilap. Dalam benak Faro, dia telah berhasil membangun kerajaan bisnis ini dari nol dengan tangannya sendiri. Dia merasa kesuksesannya adalah mutlak miliknya. Dan Risma hanyalah sosok beruntung yang sempat mencicipi kemewahan dari jerih payahnya. Aku sudah memiliki Selena, lanjut Faro. Suaranya kini melunak namun penuh dengan kesombongan yang menjijikan. Dia wanita yang jauh lebih berkelas.
Dia mengerti dunia bisnis, dia mengerti gairah hidupku. Dan yang terpenting, dia tidak pernah mengatur-ngatur aku dengan dalil agama yang kolot. Risma akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam konfrontasi itu, mata mereka bertemu. Tidak ada air mata di pipi Risma. Tidak ada kemerahan di matanya yang menunjukkan rasa sakit hati yang mendalam. Sebaliknya, matanya begitu jernih. Jernih seperti telaga yang tak terjamah polusi. Namun di dalam kejernihan itu, ada sebuah sorot yang membuat bulu kuduk Faro merinding sesaat. Sebuah tatapan kasihan. Risma tidak menatap Faro sebagai seorang suami yang ditakuti, melainkan sebagai seorang anak kecil yang sedang kehilangan arah, namun merasa dirinya paling hebat. "Mas Faro," suara Risma keluar. Sangat tenang, sehalus embun pagi. "Apakah ini benar-benar keinginanmu? Membuang apa yang sudah kita bangun demi sesuatu yang kamu sebut kebahagiaan baru?" Faro tertawa mengejek, tawa yang kering dan kasar. "Kita bangun, jangan melawak Risma. Akulah yang banting tulang. Aku yang lembur sampai pagi. Aku yang menghadapi klien-klien sulit. Aku yang memutar otak agar saham kita naik. Kamu hanya duduk manis di rumah ini, menikmati fasilitas dan berdoa di pojok kamar. Doa tidak membayar cicilan rumah ini, Risma. Kerja kerasku yang membayarnya." Faro menunjuk-nunjuk ke arah luar jendela besar ruang tamunya. Selena sedang menunggu di depan pagar, di dalam mobil sedan. "Dia menungguku untuk mengusirmu dari sini. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini mulai besok. Rumah ini adalah istanaku, dan aku tidak butuh benalu sepertimu lagi." Risma menghela napas panjang. Dia menunduk sejenak, menatap tasbih digital di jemarinya, yang kini berhenti berputar. Dia seolah sedang berkomunikasi dengan dirinya sendiri, memantapkan hati untuk sebuah keputusan yang sebenarnya sudah dia persiapkan sejak lama. Dia sudah melihat benih-benih kesombongan ini tumbuh dalam diri Faro sejak setahun lalu. Sejak pria itu mulai melalaikan sholatnya dan mulai memuja angka-angka di rekening bank di atas segalanya. Faro terus menceracau, mengungkit betapa hebatnya dia saat memulai bisnis. Dia merasa dialah sang penyelamat keluarga, dialah pilar utama. Dia benar-benar lupa, atau mungkin egonya telah menghapus memori tentang malam-malam di mana dia hampir menyerah dan Rismalah yang memberikan sudut pandang bisnis yang tak terpikirkan olehnya. Faro menganggap semua saran Risma selama ini hanyalah keberuntungan semata. "Jangan harap kamu bisa membawa apapun dari sini." Faro menekankan kata-katanya dengan telunjuk gemetar karena emosi. "Mobil, perhiasan, baju-baju mahal, semuanya dibeli dengan uangku. Kamu datang dengan tangan kosong, maka pergilah dengan tangan kosong. Aku sudah menyiapkan koper kecil untuk pakaian pribadimu di pojok sana. Ambil itu, tanda tangani surat ini, dan pergilah ke tempat manapun asal bukan di hadapanku." Risma menutup matanya sejenak. Keheningan kembali merajai ruangan itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ketika dia membuka matanya, ada ketegasan yang tak tergoyahkan. Dia meraih pena yang tergeletak di samping map coklat itu. Faro menyeringan heba, senyum kemenangan menghiasi wajahnya. Akhirnya, pikirnya, wanita lemah ini menyerah juga. Dia sudah membayangkan betapa bahagianya dia nanti malam, merayakan hari kemerdekaannya bersama Selena di restoran paling mahal di kota ini, tanpa ada lagi Risma yang selalu mengingatkannya tentang zakat atau investasi yang halal. Risma membuka tutup pena dengan gerakan yang sangat anggun. Goresan pertama tintanya menyentuh kertas putih itu di atas materai. Dia tidak ragu sedikit pun. Tanda tangannya mengalir tegas, menutup sebuah babak dalam hidupnya yang penuh pengabdian.
Aku akan mengabulkan keinginanmu, Mas, ucap Risma sambil meletakkan kembali pena itu dengan rapi. Aku akan pergi, dan seperti yang kamu katakan, aku akan mengembalikan segalanya seperti sedia kala. Aku akan mengembalikan kehormatanmu, hartamu, dan posisimu ke titik di mana seharusnya kamu berada sebelum kita bertemu. Faro tertawa terbahak-bahak mendengar kalimat itu. Dia menganggap itu hanyalah gertakan sambal dari seorang wanita yang sedang sakit hati. Terima kasih, itulah yang aku mau. Sekarang, berikan surat itu padaku. Namun, tepat saat Faro melangkah untuk menyambar kertas yang sudah ditandatangani itu, saku celananya bergetar hebat. Getaran itu bukan getaran pesan singkat biasa. Itu adalah getaran panjang yang bertubi-tubi. Sebuah rentetan notifikasi yang masuk secara simultan. Faro mengerutkan kening. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru miliknya. Cahaya layar ponsel itu menyala terang, menerangi wajahnya yang penuh kemenangan. Namun, detik demi detik berlalu, senyum di wajah Faro perlahan memudar. Matanya membelalak lebar. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca baris pertama notifikasi yang muncul di layarnya. Itu bukan pesan dari Selena. Itu adalah peringatan sistem keamanan tingkat tinggi dari Bank Sentral dan Divisi Legal Korporasi. Tulisan di layar itu berbunyi, "Sistem otomatis. Perubahan status pernikahan terdeteksi. Sesuai klausul perjanjian pranikah nomor 001/Wali Amanat, seluruh hak guna pakai aset dibekukan. Saldo rekening utama Rp 0." Darah seolah surut dari wajah Faro dalam sekejap. Dia berdiri mematung, ponselnya hampir jatuh dari genggamannya yang kini mendadak lemas. Dia mencoba mengusap layar, mengira matanya salah lihat. Namun, notifikasi kedua masuk. Lebih mengerikan dari yang pertama. Notifikasi legal. Hak pengelolaan Dewangga Corp telah dikembalikan kepada pemilik saham tunggal 100%. Status jabatan Anda non-aktif. Faro menoleh ke arah Risma dengan tatapan horor. Risma sudah berdiri, merapikan gamisnya dengan tenang. Dia tidak lagi tampak seperti wanita kuno yang membosankan di mata Faro. Di bawah cahaya lampu kristal ruang tamu itu, Risma tampak seperti seorang penguasa yang baru saja menarik kembali pinjaman yang tak ternilai harganya dari seorang pengemis yang tidak tahu diri. Apa maksudnya ini, Risma? Suara Faro pecah, berubah menjadi bisikan yang gemetar ketakutan. Risma hanya menatapnya sekali lagi. Tatapan kasihan yang sama. Aku hanya mengabulkan permintaanmu, Mas. Kamu ingin bebas, bukan? Sekarang, kamu benar-benar bebas dari segala beban. Termasuk beban harta yang selama ini bukan milikmu. Risma berjalan melewati Faro tanpa menoleh lagi, menuju pintu keluar di mana masa depan yang sebenarnya telah menunggunya di luar gerbang. Matahari siang itu bersinar terik, seolah ingin ikut membakar suasana hati Faro yang kian tidak menentu. Di dalam ruang tamu yang baru saja menjadi saksi bisu penandatanganan surat cerai, Faro masih berdiri mematung. Ponsel di tangannya terasa sedingin es, meskipun layar yang menyala itu menampilkan angka 0 rupiah yang terasa membara di matanya. Pikirannya buntu. Logika pebisnis yang selama ini ia banggakan mendadak macet total. Ini pasti kesalahan sistem, gumamnya dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Ya, sistem bank pasti sedang error. Tidak mungkin harta sebanyak itu lenyap hanya karena selembar kertas. Namun di depannya,
Risma sudah tidak lagi duduk di sofa. Wanita itu bergerak dengan ketenangan yang menghina kepanikan Faro. Risma melangkah menuju pojok ruangan, mengambil sebuah koper kecil berwarna coklat tua, satu-satunya barang yang Faro izinkan untuk dibawa. Risma tidak memprotes, tidak meminta lebih, bahkan tidak melirik sedikit pun pada guci-guci mahal atau lukisan bernilai ratusan juta yang menghiasi dinding rumah itu. Melihat Risma yang hendak melangkah keluar, ego Faro kembali menyala. Rasa takutnya ia tutupi dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia tidak mau terlihat lemah di depan wanita yang baru saja ia buang. "Berhenti!" teriak Faro. Suaranya menggema di lorong menuju pintu utama. "Jangan pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah mengutak-atik sistem rekeningku. Apa yang kamu lakukan, hah? Kamu menyewa hacker? Atau ini cara licikmu untuk memeras aku?" Risma menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu besar yang terbuat dari kayu jati ukir. Ia tidak berbalik sepenuhnya, hanya menoleh sedikit, memberikan profil wajah yang tenang namun tajam. Aku tidak melakukan apapun yang tidak kamu minta, Mas. Kamu yang menulis skenario ini sejak 5 tahun lalu, saat kamu menandatangani berkas kesepakatan di kantor notaris sebelum akad nikah kita. Kamu saja yang terlalu sibuk dengan bayangan kejayaanmu hingga lupa membaca apa yang kamu tandatangani. Persetan dengan berkas lama itu, Faro melangkah lebar, mencoba mengintimidasi Risma dengan postur tubuhnya. "Dengar, Risma. Di luar sana, Selena sedang menungguku. Dia wanita yang punya segalanya. Kecantikan, kelas, dan koneksi. Dia tidak seperti kamu yang hanya bisa berdoa dan menghabiskan uangku untuk sedekah-sedekah tidak jelas. Begitu aku keluar dari pintu ini, aku akan menjemputnya, dan kami akan merayakan berakhirnya masa-masa suramku bersamamu." Faro menunjuk ke arah pagar besi tinggi yang membatasi halaman luas rumah mereka. Di balik jeruji besi itu, tampak sebuah mobil sedan mewah berwarna putih mutiara terparkir. Di dalamnya, samar-samar terlihat sosok wanita dengan kacamata hitam besar yang sedang sibuk memoles lipstik di bibirnya. Itulah Selena, wanita yang menurut Faro adalah simbol kesuksesannya. "Lihat dia." Faro mencemooh. "Selena adalah masa depanku. Dia sedang menunggu di sana, siap membawaku ke dunia yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Kamu hanya akan kembali ke kampung, menjadi janda yang tidak punya apa-apa. Aku sudah memastikan tidak ada satu peser pun harta yang jatuh ke tanganmu. Semua rumah ini, perusahaan, mobil itu, Semuanya adalah milikku." Risma hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung duka sekaligus kelegaan. "Harta adalah titipan, Mas. Dan sayangnya masa titipanmu sudah habis." Tanpa membalas lebih lanjut, Risma melanjutkan langkahnya keluar menuju teras. Faro yang merasa belum puas menghina, mengekor di belakangnya. Ia ingin memastikan Risma melihat sendiri betapa ia dicintai oleh Selena. Ia ingin Risma merasa hancur saat melihatnya bermesraan dengan wanita lain tepat di hari perceraian mereka. Saat mereka sampai di halaman yang ditumbuhi rumput Jepang yang rapi, Faro berteriak memanggil nama Selena. "Selena, sayang, kemari. Wanita ini sudah menandatanganinya. Kita bebas." Dari dalam mobil putih itu, Selena keluar dengan gerakan yang dibuat-buat anggun. Ia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang sangat kontras dengan lingkungan rumah yang tenang. Sepatu hak tingginya berbunyi klak-klak di atas konblok halaman. Namun alih-alih berlari memeluk Faro dengan penuh cinta, langkah Selena tampak ragu.
Matanya tidak tertuju pada Faro, melainkan pada ponsel yang ia genggam erat. "Faro!" Selena berteriak. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan siang. "Apa-apaan ini? Kenapa kartu kredit cadangan yang kamu berikan padaku tadi pagi tiba-tiba ditolak di butik? Aku baru saja mau membayar tas edisi terbatas, dan kasirnya mempermalukanku di depan banyak orang." Langkah Faro terhenti. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan mendadak kaku. "Apa? Itu tidak mungkin, Selena." Mungkin mesin mereka yang rusak. Aku punya jutaan dolar di sana. Bohong. Selena sudah sampai di depan pagar. Wajahnya yang cantik kini tampak mengerikan karena amarah. Aku sudah mencoba 3 kartu berbeda dari dompet digital yang kamu hubungkan ke akunku. Semuanya menunjukkan status rekening dibekukan. Faro, apa yang terjadi? Jangan bilang kamu bangkrut tepat di hari kita mau merayakan ini. Risma, yang sedang berjalan menuju gerbang, melewati Selena seolah wanita itu tidak ada. Risma terus berjalan keluar pagar, tidak menoleh sedikit pun pada drama yang sedang terjadi. Faro merasa dunianya berputar. Di satu sisi ia melihat istrinya, mantan istrinya, pergi dengan martabat yang utuh, tanpa membawa apapun kecuali koper kecil. Di sisi lain, ia melihat wanita yang ia puja-puja mulai menunjukkan taringnya hanya karena sebuah kartu kredit yang tidak bisa digunakan. Sabar Selena, ini pasti ulah Risma. Faro mencoba menenangkan, meskipun suaranya bergetar. Dia pasti memblokir aksesku sementara. Aku akan menelpon bank sekarang juga. Aku ini direktur utama Dewangga Corp. Tidak ada yang bisa membekukan asetku tanpa izin dariku. Faro dengan panik menekan nomor telepon kantor bank pribadinya. Namun setiap kali ia mencoba menelpon, yang terdengar hanyalah suara operator yang menyatakan bahwa nomornya tidak lagi memiliki otorisasi untuk mengakses layanan VIP. Selena mendengus, melipat tangannya di dada. Matanya yang tajam menatap Faro dari atas ke bawah, seolah sedang menilai apakah pria di depannya ini masih berharga atau sudah menjadi sampah. Faro, dengar baik-baik. Aku bersamamu karena kamu adalah singa bisnis yang punya kuasa dan uang. Kalau kamu cuma laki-laki pecundang yang rekeningnya 0, jangan harap aku mau menunggu di mobil panas ini lebih lama lagi. Selena, tolong, hargai aku sedikit. Kita baru saja akan memulai hidup baru, pinta Faro. Suaranya kini terdengar seperti rengekan. Selena tidak menjawab. Ia justru beralih menatap punggung Risma yang semakin menjauh di ujung jalan. Sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah berlawanan, sebuah mobil sedan hitam panjang, jauh lebih mewah dan lebih mahal daripada sedan putih milik Selena, meluncur pelan dan berhenti tepat di samping Risma. Faro dan Selena sama-sama terdiam. Mereka melihat seorang pria berseragam pengawal keluar dari mobil hitam itu, membungkuk sangat rendah kepada Risma dan mengambil alih koper kecil dari tangannya. "Itu mobil siapa?" tanya Selena dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. "Itu seri terbaru keluaran Eropa. Hanya ada 3 di negara ini. Kenapa mobil itu menjemput wanita kampung itu?" Faro tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia teringat kembali kata-kata Risma di dalam rumah tadi. "Aku akan mengembalikan kehormatanmu, hartamu, dan posisimu ke titik di mana seharusnya kamu berada sebelum kita bertemu." Tiba-tiba, sebuah kesadaran mengerikan menghantam Faro. Selama 5 tahun ini, ia selalu merasa dialah yang mengangkat derajat Risma. Ia merasa dialah yang memberi Risma kehidupan mewah. Namun, melihat pemandangan di depan matanya, Risma yang masuk ke dalam mobil mewah itu dengan keanggunan seorang ratu, Faro mulai meragukan segala hal yang ia yakini selama ini. Siapa sebenarnya Risma? Dan siapa sebenarnya Faro Dewangga tanpa dukungan wanita itu? Faro mencoba berlari mengejar mobil hitam yang mulai bergerak itu.
mengabaikan teriakan Selena yang terus memaki di belakangnya. "Risma, jelaskan padaku, apa maksud semua ini? Risma!" Namun mobil itu melaju dengan tenang, meninggalkan debu yang berterbangan di wajah Faro. Di belakangnya, Selena masuk kembali ke mobil putihnya dan membanting pintu dengan keras. "Jangan hubungi aku sampai rekeningmu aktif kembali, Faro. Aku tidak butuh drama kemiskinan," teriak Selena sebelum memacu mobilnya pergi. Meninggalkan Faro berdiri sendirian di tengah jalan, di depan rumah mewah yang kini terasa seperti penjara yang siap menyita seluruh hidupnya. Angin kencang bertiup, menerbangkan beberapa lembar kertas dari dalam rumah yang tadi berserakan. Faro memungut satu lembar yang tersangkut di pagar. Itu adalah lampiran dari berkas yang ia abaikan selama bertahun-tahun. Di sana tertulis, "Seluruh aset Dewangga Corp adalah milik wali amanat utama. Pengelola, Faro Dewangga, hanya memiliki hak pakai selama status pernikahan tetap utuh." Tangan Faro gemetar. Surat itu jatuh dari genggamannya. Ia baru saja menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan istri, tapi ia telah kehilangan seluruh dunianya. Faro berdiri mematung di tengah aspal jalanan kompleks yang sunyi. Suara deru mesin mobil hitam yang membawa Risma pergi perlahan menghilang, digantikan oleh suara desis angin yang terasa menusuk kulit. Di belakangnya, kepulan asap knalpot mobil Selena juga mulai memudar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Faro merasa benar-benar sendirian di ruang terbuka. Namun, rasa kesepian itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah rasa sesak di dadanya yang seolah ditarik oleh kenyataan yang belum sanggup ia cerna. Ia menatap lembaran kertas yang tadi dipungutnya dari bawah pagar. Huruf-huruf di atasnya seolah menari-nari, mengejek kebodohannya. Wali amanat utama. Istilah itu terdengar begitu asing sekaligus mematikan. Selama ini, Faro menganggap dirinya adalah pusat semesta di Dewangga Corp. Ia mengira kata Dewangga diambil dari nama belakangnya yang ia buat-buat agar terdengar ningrat. Namun kini ia teringat bahwa nama itu adalah pemberian mendiang ayah Risma saat mereka baru menikah. "Tidak mungkin," desis Faro. "Aku yang memimpin rapat. Aku yang menandatangani kontrak jutaan dolar. Aku yang muncul di sampul majalah. Risma hanya duduk di rumah." Dengan langkah sempoyongan, Faro kembali masuk ke dalam rumah. Ia tidak lagi peduli pada pintu utama yang terbuka lebar. Ia berlari menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan yang ia sebut sebagai ruang kendali kekaisaran. Di sana, dinding-dindingnya dipenuhi oleh piagam penghargaan dan foto-fotonya bersama pejabat tinggi. Ia segera menghampiri brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan potret dirinya sendiri. Tangannya gemetar hebat saat menekan kode kombinasi 120519, tanggal pernikahan mereka. Sesuatu yang ironis, karena ia menggunakan tanggal yang ia benci sebagai kunci hartanya. Klik. Pintu brankas terbuka. Faro segera merogoh ke dalam, mencari map tebal yang berisi dokumen asli pendirian perusahaan dan sertifikat rumah ini. Ia ingin membuktikan bahwa matanya tadi salah lihat. Ia ingin memastikan bahwa namanya lah yang tertulis sebagai pemilik tunggal. Ia menarik keluar sebuah map biru tua yang sudah agak berdebu. Dengan napas yang memburu, ia membuka halaman demi halaman. Matanya memindai baris demi baris kalimat legal yang membosankan. Hingga ia sampai pada halaman struktur kepemilikan modal. Jantung Faro seolah merosot ke lambung. Di sana tertera dengan jelas, saham seri A, hak suara mutlak dan kepemilikan aset, 100% Nyonya Risma Ayundira.
saham seri B, hak pengelolaan dan jabatan direksi. 0% Tuan Faro Dewangga. Di bawahnya terdapat catatan kaki kecil yang sangat krusial. Hak pengelolaan dan fasilitas jabatan diberikan kepada Tuan Faro Dewangga atas dasar hubungan pernikahan dengan pemilik saham utama. Apabila hubungan pernikahan berakhir, maka seluruh hak pengelolaan, akses keuangan, dan fasilitas aset kembali secara otomatis ke tangan pemilik saham utama. Tanpa syarat. Bajingan. Faro memukul meja kerjanya hingga vas bunga kristal di sudut meja jatuh dan pecah berkeping-keping. Jadi selama ini aku hanya boneka? Aku hanya karyawan yang diberi gelar direktur? Ia teringat kembali momen 5 tahun lalu. Saat itu, Faro hanyalah seorang pemuda ambisius dengan ide bisnis namun tanpa modal sepeser pun. Risma lah yang membawanya ke hadapan notaris, memberikannya modal miliaran dari warisan keluarganya dan membangunkan panggung untuknya. Faro ingat Risma berkata saat itu, "Mas, aku tidak butuh pengakuan dunia. Pakailah namamu untuk perusahaan ini, jadilah pemimpinnya. Aku cukup menjadi penopangmu di balik layar." Saat itu, Faro merasa sangat dicintai. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan pujian yang datang bertubi-tubi dari rekan bisnisnya, Faro mulai percaya pada kebohongannya sendiri. Ia mulai percaya bahwa ia sukses karena kehebatannya dan Risma hanyalah wanita beruntung yang dinikahi oleh calon orang sukses. Kegelapan yang menyergap ruang kerja Faro bukan sekadar padamnya lampu. Itu adalah kegelapan yang terasa padat, seolah-olah dinding-dinding marmer yang mahal itu mendadak merapat untuk menghimpitnya. Suara kesunyian yang mengikuti matinya pendingin ruangan terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan Selena tadi siang. Faro duduk terpaku di kursi kulitnya. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan sisa-sisa cahaya senja yang menyelinap masuk dari celah gorden sutra. Sial, kenapa mati lampu di saat seperti ini? Umpatnya sambil meraba-raba meja kerja. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di samping laptop yang baru saja mati. Layarnya menyala, membiaskan cahaya putih pucat ke wajahnya, yang kini tampak kuyu dan berkeringat. Faro segera membuka aplikasi perbankan prioritas yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia butuh melihat angka. Ia butuh kepastian bahwa sistem sedang melakukan kesalahan teknis yang masif. Jarinya gemetar saat memasukkan kata sandi. Ikon pemuatan berputar di layar. Detik-detik yang terasa seperti keabadian. Dan kemudian halaman utama terbuka. Rp0. Angka itu terpampang nyata dengan warna merah yang mencolok. Tidak ada saldo tersedia. Tidak ada limit kredit. Bahkan poin reward yang biasanya mencapai jutaan pun bersih tak bersisa. Faro mengusap matanya, lalu menekan tombol refresh berkali-kali hingga jempolnya terasa sakit. Hasilnya tetap sama. Kekosongan yang absolut. Bagaimana mungkin? Aku punya dana taktis di rekening ini. Aku punya hasil dividen bulan lalu, teriaknya pada layar ponsel yang bisu. Ia beralih ke menu riwayat transaksi. Matanya membelalak. Di sana tertera satu baris transaksi terakhir yang dilakukan hanya beberapa menit setelah Risma menandatangani surat cerai. Penarikan mandat pengelolaan. Pemindahan saldo otomatis ke rekening induk Yayasan Ayundira. Faro melemparkan ponselnya ke atas meja. Yayasan Ayundira. Itu adalah yayasan amal milik mendiang ayah Risma. Jadi, seluruh uang yang selama ini ia gunakan untuk memanjakan Selena, membeli mobil sport, dan membayar keanggotaan klub golf eksklusif,
sebenarnya adalah aliran dana yang dikelola di bawah pengawasan yayasan tersebut. Dan sekarang, keran itu telah diputar hingga rapat. Ia merasa jantungnya diremas. Pengetahuan ini lebih menyakitkan daripada penggusiran manapun. Selama 5 tahun ini, ia merasa menjadi pemberi. Padahal ia hanyalah seorang penyalur yang dibayar mahal hanya untuk bergaya. Aku masih punya uang tunai, gumamnya, mencoba mengais sisa-sisa harga diri. Faro merogoh laci meja kerjanya, mencari amplop berisi uang cadangan yang biasanya ia simpan untuk keperluan mendadak. Ia menemukannya. Namun, saat ia membukanya di bawah cahaya senter ponsel, isinya hanya lembaran kertas kosong, dengan memo kecil di atasnya yang bertuliskan, "Sudah dialokasikan untuk panti asuhan. R." Faro mengerang frustrasi. Risma benar-benar telah memikirkan segalanya. Wanita yang ia anggap kuno itu ternyata memiliki ketelitian seorang ahli strategi perang. Ia tidak menyerang dengan amarah. Ia menyerang dengan memutus jalur logistik. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Harapan Faro membumbung tinggi. Mungkin Selena kembali? Mungkin dia sadar dia tidak bisa meninggalkanku. Ia berlari ke arah jendela dan menyibak gorden. Namun, harapannya hancur seketika. Itu bukan mobil putih Selena. Itu adalah sebuah mobil box hitam dengan logo Dewangga Corp, manajemen aset di pintunya. 2 orang pria bertubuh tegap keluar dari mobil tersebut, membawa papan jalan dan alat penyegal. Faro panik. Ia berlari keluar dari ruang kerja, menabrak meja kecil di lorong hingga vas bunganya pecah, dan menuju pintu depan. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Faro saat membuka pintu. Salah satu pria itu yang mengenakan seragam safari rapi menoleh tanpa ekspresi. "Selamat sore, Tuan Faro. Kami dari tim inventaris aset perusahaan. Kami mendapatkan instruksi dari divisi legal untuk segera mengamankan barang-barang bergerak milik perusahaan di dalam kediaman ini. Ini rumahku. Kalian tidak bisa masuk." "Maaf, Tuan." Pria itu menunjukkan sebuah dokumen digital di tabletnya. Sesuai kontrak penggunaan fasilitas jabatan, rumah ini beserta isinya adalah properti perusahaan. Karena jabatan Anda telah dinonaktifkan per hari ini, kami harus melakukan pendataan sebelum penyegalan total besok pagi. Faro mencoba menghalangi jalan mereka, namun 2 pria itu hanya melangkah melewatinya dengan sopan namun tegas, seolah Faro hanyalah rintangan kecil yang tidak berarti. Mereka mulai menempelkan stiker kecil berwarna perak pada setiap barang. Televisi 85 inci di ruang keluarga, sistem audio mutakhir, bahkan lukisan-lukisan yang Faro pilih sendiri. "Jangan sentuh lukisan itu, aku membelinya dengan bonusku," bentak Faro. "Bonus Anda adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang hak kepemilikannya tetap di bawah wali amanat, Tuan," jawab petugas itu tanpa menoleh. Faro mundur selangkah. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap sudut rumah ini yang tadinya memancarkan kemewahan, kini terasa seperti barang pinjaman yang sedang ditagih paksa. Ia melihat mereka mencatat jam tangan koleksinya yang disimpan di lemari kaca di ruang tengah. Jam-jam tangan yang nilainya miliaran rupiah itu kini hanya menjadi baris-baris angka dalam daftar aset perusahaan. Rasa haus mulai mencekik kerongkongannya. Stres dan amarah membuatnya butuh air. Ia berlari ke dapur, mencoba menyalakan keran air di wastafel marmernya. Hanya suara angin yang keluar, tidak ada air. Ia mencoba menekan dispenser air minum. Lampunya mati. Tidak ada aliran listrik, maka tidak ada air yang keluar. Faro membuka kulkas 2 pintunya yang besar. Lampu kulkas pun mati. Udara dingin di dalamnya mulai berubah menjadi hangat dan berbau apak.
Ia mengambil sebotol air mineral, namun saat ia hendak meminumnya, salah satu petugas inventaris muncul di belakangnya. "Maaf Tuan Faro, air mineral itu adalah bagian dari logistik rumah tangga perusahaan. Mohon tidak dikonsumsi lebih dari 1 botol untuk keperluan darurat." Faro melempar botol itu ke lantai dengan kemarahan yang meledak. "Ambil semuanya, ambil. Aku tidak butuh air kalian. Aku punya uang sendiri. Aku akan pergi ke hotel bintang 5 sekarang juga." Ia menyambar kunci mobil sportnya yang tergantung di dekat dapur. Ia harus keluar dari neraka ini. Ia harus menunjukkan pada dunia bahwa Faro Dewangga tidak bisa dihancurkan secepat ini. Ia berlari ke garasi, menekan tombol remote kunci mobilnya. Pip pip, lampu mobil sport merahnya berkedip. Faro masuk ke dalam kabin yang beraroma kulit mewah itu, merasa sedikit lega karena setidaknya ia masih punya kekuatan di bawah kap mesin ini. Ia menekan tombol start engine. Mesinnya menderu sesaat, namun kemudian batuk dan mati. Di layar dashboard muncul peringatan berwarna merah. Sistem keamanan aktif, akses kendaraan dinonaktifkan oleh pusat kontrol aset. Harap hubungi divisi legal. Faro memukul setir mobilnya berulang kali hingga tangannya memerah. Ia berteriak di dalam mobil yang kedap suara itu, sebuah teriakan frustrasi yang tidak didengar oleh siapapun. Ia terjebak di dalam rumah mewah dengan mobil mewah, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan apapun. Ia keluar dari mobil dengan langkah gontai. Para petugas inventaris mulai memasang segel plastik pada pintu garasi. Faro berdiri di halaman, di bawah langit yang mulai menggelap. Ia merogoh saku mencari rokoknya, namun yang ia temukan hanyalah ponselnya yang kembali bergetar. Ada 1 notifikasi baru, bukan dari bank, bukan dari kantor. Itu adalah sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal. "Bagaimana rasanya menjadi penonton di istanamu sendiri, Mas? Aku harap kamu menikmati kesunyian ini. Karena itulah suara yang aku dengar selama 5 tahun saat kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Selamat malam, Faro." Faro tahu itu dari Risma. Pesan itu tidak mengandung makian, namun efeknya jauh lebih menghancurkan daripada 1000 cacian. Ia menatap angka 0 di layar ponselnya sekali lagi. Angka itu bukan hanya saldo banknya. Angka itu adalah nilai hidupnya saat ini di mata dunia. Angka 0 yang menghancurkan segalanya. Faro berdiri terpaku di depan gerbang besi rumahnya yang menjulang tinggi. Napasnya masih terasa pendek, sisa dari kepanikan di garasi tadi. Di belakangnya, rumah mewah itu tampak seperti nisan raksasa yang gelap dan membisu. Para petugas inventaris masih sibuk di dalam. Bayangan mereka yang bergerak dengan bantuan lampu senter tampak seperti hantu-hantu yang sedang menjarah sisa-sisa kejayaannya. Namun, perhatian Faro kini teralih sepenuhnya pada apa yang terjadi di jalanan depan rumahnya. Risma masih berdiri di sana, di samping koper kecilnya. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja diusir dari rumah. Ia berdiri dengan ketenangan seorang ratu yang sedang menunggu kereta kencana. Dan benar saja, sebuah mobil sedan hitam panjang dengan kaca gelap yang sangat pekat meluncur pelan, lalu berhenti tepat di hadapan Risma. Faro menyipitkan mata. Ia mengenali logo perak kecil di kap mobil itu. Itu adalah kendaraan pesanan khusus yang harganya setara dengan 3 unit mobil sport miliknya. Sebuah kendaraan yang bahkan Faro sendiri, dengan segala kesombongannya sebagai direktur utama, tidak pernah sanggup menyewanya
apalagi membelinya. Seorang pria berseragam hitam rapi dengan sarung tangan putih keluar dari kursi pengemudi. Langkahnya tegap, wajahnya tegas namun penuh hormat. Pria itu mengabaikan keberadaan Faro yang berdiri kuyu di balik gerbang. Ia melangkah lurus menuju Risma, lalu membungkuk sangat rendah. Sebuah penghormatan taksim yang hanya diberikan kepada seseorang dengan otoritas tertinggi. "Selamat siang, Ibu Pimpinan." Suara pria itu terdengar jelas di telinga Faro. "Mohon maaf atas keterlambatan kami, lalu lintas sedikit padat di pusat kota." Faro merasakan telinganya berdenging. "Ibu Pimpinan?" Risma hanya mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Pak Aris. Apakah semuanya sudah siap?" "Semuanya sudah sesuai instruksi Anda, Bu. Tim audit sudah berada di lokasi perusahaan dan dokumen pengambil alihan wewenang sudah diproses di pengadilan. Kami juga sudah menyiapkan kediaman utama di pusat kota untuk Ibu." Pria bernama Aris itu kemudian membukakan pintu belakang mobil. Cahaya matahari memantul di permukaan cat mobil yang mengkilap, memperlihatkan interior mewah yang dilapisi kulit berwarna krem terbaik. Risma melangkah masuk dengan anggun, seolah-olah kursi empuk itu memang adalah tempat yang seharusnya ia tempati sejak dulu. "Risma, berhenti!" Faro berteriak, suaranya pecah karena rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Ia mencengkram jeruji besi gerbangnya seperti seorang narapidana. "Apa maksud semua ini? Siapa mereka? Dan mobil siapa itu?" Mobil itu belum bergerak. Risma menurunkan kaca jendela belakang sedikit. Ia menatap Faro dari balik bingkai jendela, matanya yang tenang tetap tidak menunjukkan amarah. "Ini adalah duniaku yang sebenarnya, Mas," ucap Risma lembut. Dunia yang selama 5 tahun ini aku tinggalkan demi mendampingimu. Aku pikir dengan memberimu panggung dan nama besar, kamu akan belajar menjadi pria yang bijaksana. Tapi ternyata panggung itu justru membuatmu buta. "Kamu menipuku," Faro memaki. Air liurnya muncrat mengenai besi gerbang. "Kamu berpura-pura menjadi istri sederhana, sementara kamu punya semua ini. Kamu sengaja menjebakku." Risma tersenyum kecil, tipe senyum yang penuh dengan rasa duka. "Aku tidak pernah menipumu, Faro. Aku selalu jujur bahwa aku adalah putri dari mendiang pemilik Dewangga Corp yang asli. Kamu saja yang terlalu sibuk mengagumi bayanganmu sendiri di cermin hingga lupa bertanya siapa sebenarnya ayahku. Kamu menganggap warisan yang aku bawa hanyalah keberuntungan yang bisa kamu klaim sebagai hasil kerjamu." Risma mengisyaratkan kepada sopirnya untuk berangkat. Namun sebelum kaca jendela tertutup sepenuhnya, ia menambahkan satu kalimat terakhir. "Selena mungkin mencintai direktur utama Dewangga Corp, tapi dia tidak akan pernah mencintai Faro yang sebenarnya. Dan sayangnya, direktur utama itu sudah mati hari ini." Mobil hitam itu meluncur pergi dengan suara mesin yang nyaris tak terdengar, meninggalkan Faro yang kini jatuh terteduk di atas aspal kasar halaman rumahnya. Dunia Faro mendadak terbalik. Selama ini ia merasa seperti seorang pahlawan yang menyelamatkan wanita kampung yang kesepian. Ia merasa telah memberikan Risma segalanya, makan malam mewah, pakaian bermerek, dan status sosial. Namun sekarang ia sadar, dialah yang selama ini dipelihara oleh Risma. Ia hanyalah seorang aktor yang diberi naskah, kostum, dan panggung megah oleh istrinya sendiri. Faro memukul tanah dengan kepalan tangannya. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap di sekujur tubuhnya. Ia teringat bagaimana ia sering membentak Risma di depan pembantu mereka hanya karena kopinya kurang manis. Ia teringat bagaimana ia memamerkan kesuksesannya di depan teman-teman klub mobilnya, sementara Risma hanya duduk diam di pojok ruangan, mendengarkan kesombongannya dengan sabar. Sekarang ia tahu, saat itu Risma pasti sedang menahan tawa melihat badut yang sedang beraksi. Tiba-tiba,
Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar dari arah belakang. Selena muncul dengan wajah yang ditekuk masam. Ia tampaknya baru saja menyelesaikan pembicaraan telepon yang emosional. "Faro, apa-apaan ini?" Selena berteriak, menunjuk-nunjuk ke arah mobil Risma yang sudah menjauh. "Siapa wanita itu sebenarnya? Kenapa dia dijemput mobil kelas dunia, sementara aku harus menunggu di mobil panas ini? Dan kenapa semua kartuku masih terblokir?" Faro mendongak, menatap Selena. Wanita yang tadinya ia anggap sebagai bidadari itu sekarang terlihat begitu berisik dan dangkal. Riasan wajahnya yang tebal tampak luntur karena keringat, dan aroma parfum mahalnya kini tercium memuakkan di hidung Faro. "Dia adalah pemilik rumah ini, Selena," ucap Faro dengan nada datar. Suaranya terdengar kosong. "Apa maksudmu?" Selena melotot. Kamu bilang rumah ini atas namamu. Kamu bilang kamu adalah raja di sini. Aku berbohong, Selena. Aku hanya pengelola. Dan sekarang aku sudah dipecat. Selena terdiam sejenak. Mulutnya ternganga. Jadi, semua kemewahan ini, jam tanganmu, mobil sport merah itu, semuanya milik dia. Faro mengangguk lemah. Wajah Selena berubah seketika. Rasa manis dan manja yang biasanya ia tunjukkan lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh kejijikan. Ia melangkah mundur, menjauh dari Faro seolah-olah pria itu adalah pengidap penyakit menular. "Jadi aku membuang waktuku berbulan-bulan untuk seorang pria gadungan?" Selena mendesis. "Kamu menjanjikanku liburan ke Paris. Kamu menjanjikanku apartemen di pusat kota. Padahal kamu sendiri bahkan tidak punya uang untuk membayar listrik rumah ini." "Selena, dengar, aku masih punya rencana. Aku punya investasi rahasia." "Cukup, Faro." Selena memotong dengan tajam. "Jangan bicarakan investasi atau rencana bodohmu lagi. Aku tidak punya waktu untuk jatuh miskin bersamamu. Aku ini Selena. Aku butuh pria yang bisa menjamin masa depanku, bukan pria yang menangis di atas aspal karena diusir istrinya." Selena berbalik, berjalan menuju mobil putihnya dengan langkah cepat. Ia masuk ke dalam, membanting pintunya, dan dalam sekejap mobil itu melesat pergi meninggalkan kepulan debu yang menyapu wajah Faro. Faro kini benar-benar sendiri. Di sebelah kirinya, berlian yang ia sia-siakan telah pergi menuju istananya yang sebenarnya. Di sebelah kanannya, kerikil yang ia puja-puja telah membuangnya saat ia tak lagi berguna. Ia menoleh ke arah rumah mewah yang kini sedang disegel oleh petugas. Lampu-lampu sudah mati sepenuhnya. Kegelapan telah menang. Faro merasakan air mata dingin mulai mengalir di pipinya. Bukan karena sedih kehilangan Risma, tapi karena ia baru menyadari betapa kerdilnya dirinya tanpa topeng yang selama ini dipinjamkan oleh wanita itu. Ia adalah seorang pemimpin yang tak punya pengikut, seorang kaya yang tak punya harta, seorang suami yang tak punya cinta. Faro Dewangga hanyalah sebuah nama tanpa makna di atas angka 0 yang menyedihkan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Faro saat deru mesin mobil putih Selena menghilang di tikungan kompleks. Hening yang menyusul kemudian terasa lebih menyakitkan daripada makian manapun. Ia masih terteduk di atas aspal, tangannya gemetar, dan kemeja sutra mahalnya kini kotor terkena debu jalanan. Di belakangnya, rumah mewah yang dulu ia banggakan kini tampak seperti monster hitam yang menelan seluruh harga dirinya. Namun drama hari itu belum usai. Tak lama kemudian mobil putih itu kembali. Hati Faro melonjak. Dia kembali, pikirnya dengan secercah harapan yang naif. Mungkin Selena merasa bersalah. Mungkin dia sadar bahwa cinta kami lebih kuat daripada uang. Faro segera bangkit, mengusap debu di celananya, dan mencoba memperbaiki tatanan rambutnya yang berantakan. Ia memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang pucat. Mobil itu berhenti dengan rem yang berdecit kasar. Selena keluar,
Tapi kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan keraguan. Ia melangkah lebar menuju Faro. Namun bukannya memeluknya, ia justru mendorong dada Faro dengan kuat. "Mana kunci apartemen di Executive Tower itu?" tuntut Selena. Suaranya melengking tajam tanpa ada lagi nada manja yang dulu selalu membuai telinga Faro. Faro tertegun. "Apa?" "Selena, dengar dulu." "Jangan panggil namaku dengan mulut pecundangmu itu," bentak Selena. Matanya menyipit penuh kebencian. "Tadi aku mencoba masuk ke unit apartemen yang kamu bilang sudah kamu beli untukku. Tapi petugas keamanan di sana mengusirku." Mereka bilang unit itu bukan milikmu, tapi milik perusahaan Dewangga Corp dan sudah dipasang garis pengaman. Kamu membohongiku, Faro. Kamu bilang itu hadiah ulang tahunku. Faro menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Itu memang fasilitas perusahaan, Selena. Tapi aku yang mengelolanya. Aku pikir karena aku direktur utama, aku bisa... Kamu pikir? Selena tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat dingin hingga menusuk tulang sumsum Faro. Ternyata selama ini aku tidur dengan seorang penipu. Kamu memamerkan kemewahan yang bukan milikmu. Kamu membawaku terbang ke awan hanya untuk menjatuhkanku ke lumpur seperti ini. Tapi aku mencintaimu, Selena. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Faro mencoba meraih tangan Selena, namun wanita itu menepisnya dengan jijik, seolah-olah tangan Faro adalah tumpukan sampah. "Cinta?" Selena mencibir. Bibirnya yang dilapisi lipstik mahal bergetar karena amarah. "Dengar ya, Faro. Pria seperti kamu tidak punya hak bicara soal cinta. Kamu mengkhianati istri yang sudah memberimu segalanya demi wanita seperti aku. Kalau kamu bisa mengkhianati dia yang begitu tulus, apa yang membuatmu berpikir aku akan setia pada pria yang bahkan tidak punya alas kaki sendiri?" Selena melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Faro, hingga Faro bisa mencium aroma parfum mahal yang kini terasa memuakan. "Aku bersamamu karena kamu adalah pintu menuju tas bermerek, liburan kelas 1, dan pergaulan elit." Sekarang pintu itu sudah tertutup dan terkunci. Kamu tidak lebih dari sekadar pria kelas bawah yang sedang bermain sandiwara. Faro terdiam. Kata-kata Selena terasa seperti silet yang mengiris-iris kulitnya. Keindahan yang selama ini ia puja pada diri Selena mendadak sirna. Di bawah cahaya lampu jalan yang mulai menyala redup, ia melihat wajah asli wanita itu. Egois, materialistis, dan tanpa empati sedikit pun. "Lalu, bagaimana dengan semua janji kita?" tanya Faro lemah. "Janji itu ikut hangus bersama saldo rekeningmu yang nol itu," jawab Selena ketus. Ia kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Itu adalah cincin berlian yang Faro berikan bulan lalu sebagai tanda ikatan mereka. Ia melempar kotak itu ke dada Faro. "Ini, ambil kembali mainan murah ini. Aku sudah mengeceknya ke toko perhiasan tadi sore sebelum kesini. Ternyata berliannya punya sertifikat atas nama perusahaan, bukan namamu. Aku tidak mau berurusan dengan polisi karena menyimpan barang curian perusahaan." Kotak itu jatuh ke aspal, terbuka, memperlihatkan berlian yang berkilau di bawah lampu jalan. Kilauan yang sekarang tampak seperti ejekan bagi Faro. "Sekarang, minggir. Aku harus mengambil barang-barangku di dalam rumah itu." Selena mencoba menerobos masuk ke dalam pagar. "Kamu tidak bisa masuk, Selena," kata Faro sambil menahan lengan wanita itu. "Petugas inventaris sedang di dalam. Mereka menyegel semuanya." "Lepaskan aku," Selena meronta. "Tas-tasku ada di kamar atas, sepatu koleksiku." Semuanya ada di sana. Semuanya sudah didata sebagai aset rumah tangga perusahaan, Selena. Kamu tidak bisa membuktikan barang-barang itu milikmu, karena aku membelinya menggunakan kartu kredit kantor. Faro menjelaskan dengan suara yang kini terdengar hampa. Selena tertegun sejenak, lalu ia mulai berteriak histeris. Ia memaki-maki petugas yang terlihat di dalam rumah melalui jendela. Ia memaki Risma. Dan yang paling parah, ia memaki Faro dengan kata-kata yang paling kotor yang pernah Faro dengar. Rasa frustrasi Selena meledak karena ia menyadari bahwa seluruh investasi kecantikannya selama berbulan-bulan ini tidak menghasilkan apa-apa selain rasa malu.
Para petugas keamanan kompleks mulai mendekat karena keributan itu. Mereka meminta Selena untuk tenang, atau mereka akan memanggil polisi. "Cukup, Selena. Pergilah," Faro berteriak. Akhirnya amarahnya sendiri bangkit. "Pergilah dan cari pria kaya lain yang bisa kamu poroti. Aku sudah muak melihat wajahmu." Selena menatap Faro dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ingin melubangi dada pria itu. "Tanpa aku suruh pun, aku akan pergi, Faro. Tapi ingat ini, seumur hidupmu, kamu akan dihantui oleh kenyataan bahwa kamu membuang malaikat demi seorang iblis seperti aku. Dan sekarang, bahkan iblis pun tidak sudi bersamamu." Selena berbalik, masuk ke mobilnya, dan memacu mesinnya hingga menimbulkan suara bising yang memekakkan telinga. Ia pergi tanpa menoleh lagi, benar-benar menghilang dari hidup Faro secepat ia datang. Faro kembali berdiri sendirian di bawah temaram lampu jalan. Ia melihat kotak cincin di aspal. Ia memungutnya, menatap berlian itu, dan tertawa. Tawa yang berubah menjadi isak tangis yang pecah di tengah kesunyian malam. Ia baru saja menyadari kebenaran yang paling pahit. Selama ini, Risma adalah dinding yang melindunginya dari dunia yang kejam. Risma adalah orang yang memaafkan kesalahannya, yang menutupi kekurangannya, dan yang mencintainya tanpa syarat. Sementara Selena adalah cermin dari kesombongannya sendiri. Indah di luar, namun hampa dan tajam saat pecah. Kini cermin itu telah pecah, dan pecahannya melukai Faro hingga berdarah-darah. Di dalam rumah yang gelap, seorang petugas inventaris keluar dan mengunci gerbang utama dari dalam, meninggalkan Faro di sisi luar. Ia kini benar-benar seorang tunawisma di atas tanah yang selama ini ia klaim sebagai miliknya. Faro merogoh saku, mencari ponselnya yang baterainya kini tinggal 1%. Layarnya berkedip-kedip, menampilkan sebuah foto di galeri. Foto pernikahannya dengan Risma 5 tahun lalu. Di foto itu, Risma tersenyum sangat tulus. Sementara Faro menatap kamera dengan pandangan penuh ambisi. "Maafkan aku, Risma," bisiknya. Namun hanya angin malam yang menjawab. Layar ponselnya kemudian mati total, menyisakan kegelapan absolut bagi sang direktur yang kini telah kehilangan tahtanya. Berikut adalah pengembangan bab 7 menjadi narasi yang mendalam, menggambarkan kehancuran sisa-sisa harapan Faro melalui logika hukum yang dingin dan tak tertembatakan. Bab 7. Vonis dari Pak Burhan. Malam telah jatuh sepenuhnya, menyelimuti kompleks perumahan elit itu dengan kesunyian yang mencekam. Faro masih berdiri di depan gerbang yang kini terkunci rapat. Ia merasa seperti pengemis yang terusir dari istana buatannya sendiri. Udara malam yang dingin mulai menembus kemeja sutranya, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih membekukan. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Pak Burhan. Pria tua itu telah menjadi kepala divisi legal di Dewangga Corp sejak perusahaan itu masih berupa kantor kecil di ruko sewaan. Faro selalu menganggap Burhan sebagai anjing penjaga yang setia, seseorang yang ia beri gaji sangat tinggi untuk memastikan semua ambisi Faro aman secara hukum. Burhan pasti punya celah, gumam Faro. Tangannya meraba-raba mencari telepon umum atau pinjaman ponsel. Untungnya, ia menemukan sebuah kedai kopi kecil di ujung blok yang masih buka. Dengan wajah yang kuyu dan langkah yang terseret, Faro masuk dan meminjam telepon pemilik kedai dengan alasan darurat. Tangannya gemetar saat menekan nomor pribadi Pak Burhan yang sudah ia hafal di luar kepala. Tut,
Setiap nada sambung terasa seperti detak jam menuju eksekusi mati. Akhirnya, telepon diangkat. Halo? Suara di seberang sana terdengar berat, tenang, dan sangat formal. Tidak ada lagi sapaan hangat, "Selamat malam Pak Dirut," yang biasanya Faro terima. "Burhan, ini aku, Faro." Faro setengah berteriak. Suaranya parau karena rasa haus dan kepanikan. "Dengar, ada kegilaan terjadi di rumahku. Petugas inventaris datang, rekeningku diblokir, bahkan mobilku tidak bisa menyala. Kamu harus segera bertindak. Tuntut banknya, tuntut tim audit itu. Aku tidak peduli berapa biayanya." Menghela napas. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti rasa kasihan yang mendalam. Apakah Anda benar-benar percaya dengan narasi itu? Mari kita bicara secara hukum. Karena hukum tidak mengenal perasaan atau ego. Pak Burhan mulai membacakan vonisnya dengan nada datar, selayaknya membacakan diktat hukum di ruang sidang. Pertama, modal pendirian Dewangga Corp berasal dari dana warisan keluarga Ayundira sebesar 100%. Di dalam Akta Notaris nomor 24, disebutkan bahwa Anda hanya menjabat sebagai direktur pengelola, dengan kompensasi berupa gaji, bonus performa, dan fasilitas jabatan. Anda tidak pernah memiliki satu lembar saham pun. "Tapi namaku ada di sana sebagai direktur utama," sela Faro. "Jabatan adalah amanah, bukan kepemilikan," balas Pak Burhan tajam. Kedua, Anda menandatangani perjanjian pranikah dan fakta integritas wali amanat. Di sana tertulis jelas, seluruh fasilitas, termasuk rumah, kendaraan, dan biaya hidup, adalah hak guna pakai yang melekat pada status pernikahan Anda dengan Ibu Risma. Begitu status itu gugur, hak guna pakai tersebut kembali ke pemilik modal. Secara hukum, saat ini Anda tidak lebih dari seorang mantan karyawan yang telah habis masa kontraknya. Faro memejamkan mata, air mata frustrasi mulai mengalir. "Lalu, tabunganku, bonus-bonusku selama bertahun-tahun, aku menyimpannya di rekening itu." "Rekening yang Anda maksud adalah rekening operasional direksi," jelas Pak Burhan. Sesuai audit internal yang dilakukan sore ini, ditemukan adanya indikasi penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai prosedur, termasuk pembelian aset untuk pihak ketiga yang bernama Selena. Ibu Risma bisa saja menuntut Anda secara pidana atas penggelapan dana, namun beliau memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, seluruh saldo yang tersisa diambil alih sebagai ganti rugi atas kerusakan nama baik perusahaan. "Dia tidak boleh melakukan itu. Itu perampokan!" Faro berteriak menarik perhatian pengunjung kedai lainnya. "Itu adalah keadilan Tuan Faro." Suara Pak Burhan kini terdengar sedikit lebih keras. "Anda menghina wanita yang telah memberi Anda dunia. Anda membawa wanita lain ke rumah yang dibayar dengan uang ayahnya. Anda menggunakan mobilnya untuk menjemput selingkuhan Anda. Secara hukum, Anda sudah tamat. Dan secara moral, Anda sudah hancur." Pak Burhan berhenti sejenak, lalu menambahkan informasi yang paling mematikan bagi Faro. "Besok pagi pukul 8, tim audit akan menyegel rumah itu secara total. Jika Anda masih berada di sana atau mencoba masuk, Anda akan ditangkap atas tuduhan pelanggaran hak milik. Saya sarankan Anda mencari tempat tinggal lain malam ini." "Burhan, tunggu. Aku tidak punya uang tunai. Semua kartuku mati. Di mana aku harus tidur?" Faro memohon, suaranya kini terdengar sangat menyedihkan. "Mungkin wanita yang Anda puja-puja itu bisa membantu Anda," jawab Pak Burhan sinis. "Ah, saya lupa. Selena baru saja menelpon kantor legal kami 2 jam lalu. Menanyakan apakah dia bisa menuntut Anda karena merasa ditipu soal apartemen. Bahkan dia ingin menjadi saksi memberatkan jika kami membawa kasus ini ke meja hijau." Faro merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Selena, wanita yang ia perjuangkan hingga rela membuang Risma, kini berbalik ingin menusuknya dari belakang. "Selamat malam, Faro. Semoga Anda belajar sesuatu dari kegelapan ini," tutup Pak Burhan.
Klik, sambungan diputus. Faro perlahan menurunkan gagang telepon. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar. Selama 5 tahun ini, tangan ini biasa menandatangani cek miliaran rupiah, menunjuk orang untuk dipecat, dan memegang kemudi mobil sport mewah. Sekarang, tangan ini tidak memiliki kekuatan, bahkan untuk membeli segelas kopi di kedai ini. Pemilik kedai menghampirinya, menatap Faro dengan tatapan curiga melihat penampilannya yang berantakan. "Mas, sudah selesai teleponnya? Jadi mau pesan kopi atau tidak?" Faro merogoh saku celananya. Kosong. Hanya ada dompet kulit buaya yang mahal, namun di dalamnya tidak ada satupun lembar uang tunai. Ia baru teringat, selama ini ia terlalu bergantung pada kartu dan asisten pribadinya. "Maaf, tidak jadi," bisik Faro. Ia berjalan keluar dari kedai dengan kepala tertunduk. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kemeja mahalnya. Faro berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar kompleks yang dulu ia lalui dengan penuh kesombongan. Setiap lampu jalan yang ia lewati seolah menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ia teringat kembali wajah Risma saat menandatangani surat itu. Tenang, sangat tenang, karena Risma tahu yang ia tandatangani bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan akhir dari sandiwara Faro. Vonis dari Pak Burhan tadi bukan sekadar masalah hukum. Itu adalah kenyataan bahwa Faro Dewangga tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah seorang pria beruntung yang diberi kesempatan oleh seorang wanita mulia. Namun pria itu justru memilih untuk menjadi iblis karena dibutakan oleh cahaya yang bukan miliknya. Faro berhenti di bawah sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di bangku kayu yang keras dan dingin. Malam ini, sang direktur utama akan tidur berselimut angin malam, menyadari bahwa tahta yang ia banggakan hanyalah sebuah kursi pinjaman yang kini telah ditarik kembali oleh sang pemilik sah. Hujan yang awalnya hanya rintik-rintik, kini berubah menjadi deras. Seolah langit pun ikut meludahi nasib Faro yang hancur. Dengan langkah lunglai, ia kembali ke depan rumah mewahnya. Ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Hotel-hotel mewah di pusat kota mustahil ia jangkau tanpa kartu kredit yang aktif. Dan teman-teman sosialitanya? Faro tahu persis, tanpa embel-embel direktur utama, ia tidak lebih dari sekadar pengganggu bagi mereka. Faro mencoba mendorong gerbang samping, berharap petugas lupa menguncinya. Namun, gerbang itu kokoh tak bergerak. Putus asa, Faro nekat memanjat pagar besi setinggi 2 meter itu. Ia terjatuh di rerumputan basah dengan suara debuk yang keras, membuat kemeja sutra mahalnya sobek di bagian bahu, dan lututnya lecet berdarah. Ia merangkak menuju teras belakang, berlindung di bawah kanopi kecil agar tidak basah kuyup. Di sana, di tengah kegelapan yang absolut, Faro terpaksa menghadapi kenyataan. Rumah yang dulu ia sebut istananya, kini tampak seperti peti mati raksasa. Tidak ada suara dengung AC, tidak ada pendar lampu taman. Hanya suara air hujan yang menghantam atap dengan ritme yang menyiksa. Perutnya mulai melilit hebat. Ia belum makan sejak siang, dan stres yang luar biasa memicu asam lambungnya naik hingga ke tenggorokan. Rasa lapar itu terasa begitu menghina. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru tadi pagi memesan menu steak impor paling mahal, kini harus menelan ludahnya sendiri, hanya untuk meredam rasa lapar. Dalam kegelapan, Faro meraba-raba lantai teras dan menemukan sebuah botol air mineral yang tertinggal di atas meja rotan. Ia meminumnya dengan rakus, namun air itu terasa hambar dan pahit, sepahit harga dirinya yang sudah hancur.
Ia menyandarkan punggungnya pada dinding marmer yang dingin. Ingatannya kembali pada Risma. Biasanya, pada jam seperti ini, Risma akan membawakannya teh hangat dan makanan kecil ke ruang kerja. Risma akan memijat bahunya yang kaku dan mendengarkan keluh kesahnya tentang politik kantor. Saat itu, Faro seringkali hanya menjawab dengan gumaman malas atau bahkan membentaknya jika suasana hatinya sedang buruk. "Kenapa aku begitu buta?" bisiknya di tengah isak tangis yang mulai pecah lagi. Ia teringat Selena. Wanita itu mungkin sekarang sedang berada di pelukan pria lain atau mungkin sedang mencari mangsa baru di klub malam. Selena tidak pernah benar-benar ada di sana saat Faro lelah. Dia hanya ada saat Faro memegang dompet yang tebal. Kontras itu kini menghantam Faro seperti palu godam. Ia menukar emas dengan loyang, menukar ketulusan dengan kepalsuan yang sangat mahal harganya. Tiba-tiba, lampu senter dari petugas keamanan kompleks menyisir area teras. Faro segera meringkuk di balik pot bunga besar, ketakutan setengah mati jika tertangkap. Ia, sang direktur utama yang terhormat, kini bersembunyi seperti pencuri di rumahnya sendiri. Saat cahaya itu lewat, Faro menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia telah kehilangan identitasnya. Tanpa Risma, ia hanyalah seorang pria asing yang kedinginan di tengah hujan, tanpa nama, tanpa takhta, dan tanpa masa depan. Malam itu, di atas lantai teras yang keras, Faro tertidur dengan posisi meringkuk seperti janin, memeluk tubuhnya sendiri yang gemetar hebat di bawah bayang-bayang istana pasir yang sedang runtuh perlahan. Cahaya fajar menyelinap malu-malu, menembus kabut sisa hujan semalam. Faro terbangun dengan tubuh yang kaku dan menggigil. Kemeja mahalnya kini tak lebih dari selembar kain basah yang kotor. Namun, saat kesadarannya pulih, sebuah ingatan mendadak menyengat otaknya, seperti aliran listrik. Akun itu, aku masih punya akun itu, gumamnya dengan mata yang mendadak menyala liar. Ia ingat sebuah investasi rahasia yang ia bangun setahun terakhir. Menggunakan sisa-sisa dana taktis perusahaan yang ia pindahkan, sedikit demi sedikit, Faro telah mengumpulkan hampir $500 miliar di sebuah platform perdagangan mata uang kripto dan saham luar negeri yang menjanjikan keuntungan ribuan %. Ia sengaja merahasiakannya dari Risma sebagai rencana pelarian jika suatu saat ia ingin benar-benar lepas dari pengaruh keluarga Ayundira. Dengan tangan gemetar karena lapar dan kedinginan, Faro merogoh saku celananya. Ponselnya mati total. Ia butuh daya. Ia segera mengintip ke dalam rumah melalui celah jendela ruang kerja. Para petugas inventaris tampaknya sedang beristirahat di ruang depan. Dengan nekat, Faro mencongkel jendela samping yang pengaitnya memang sedikit longgar. Sesuatu yang dulu sering ia keluhkan pada Risma. Ia menyelinap masuk, bergerak seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Ia meraih laptop pribadinya di atas meja kerja dan segera menyambungkannya ke pengisi daya darurat powerbank yang ia temukan di laci. Saat layar menyala, jantungnya berdegup kencang. Ia mengaktifkan tethering dari ponsel yang sempat ia cas sebentar. Ayo, naiklah menjadi 1 miliar. Bisiknya penuh harap. Ia mengetikkan alamat situs platform investasi tersebut. Harapannya melambung tinggi. Ia membayangkan bisa menyewa apartemen mewah, membeli mobil baru, dan kembali memamerkan kekayaannya di depan Selena dan Risma. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah self-made man yang sesungguhnya.
Namun, saat tombol enter ditekan, bukan grafik hijau yang muncul. Layar laptopnya mendadak berubah menjadi putih bersih dengan sebuah logo besar berwarna merah di tengahnya. Situs disita oleh OJK dan Kepolisian Siber. Faro terbelalak. Ia membaca baris teks di bawahnya dengan napas yang seolah berhenti. Platform ini telah ditutup atas dugaan penipuan skema Ponzi dan pencucian uang global. Seluruh aset investor dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dunia Faro runtuh untuk kesekian kalinya. Ia mencoba mencari berita terbaru melalui mesin pencari. Hasilnya menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Pemilik platform itu telah kabur ke luar negeri 2 minggu lalu, membawa triliunan rupiah uang nasabah. Investasi yang ia banggakan sebagai cara cerdas pria modern, ternyata hanyalah lubang hitam yang menelan uang haram hasil penggelapannya. Ia telah menaruh seluruh sisa hidupnya pada gelembung sabun yang baru saja pecah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke ruang kerja. "Siapa di sana?" teriak salah satu petugas inventaris. Faro panik. Ia tidak lagi peduli pada laptopnya. Ia melompat keluar melalui jendela, terjatuh di atas semak berduri, dan berlari menuju pagar belakang tanpa arah tujuan. Di dalam kepalanya hanya ada satu kenyataan yang berputar. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Uang perusahaan yang ia curi telah lenyap, dan kini ia bahkan tidak memiliki biaya untuk sekadar membeli nasi bungkus. Harapan terakhirnya di dunia siber ternyata hanyalah fata morgana yang membawanya semakin dalam ke dasar jurang. Faro terhenti di pojok halaman belakang, tepat di bawah pohon Kamboja yang bunganya sedang berguguran. Napasnya tersengal, dadanya sesak bukan hanya karena lelah berlari, tetapi karena beban kenyataan yang menghimpit jantungnya. Di tangannya, ia meremas selembar kertas yang sempat ia sambar dari laci meja kerja saat menyelinap masuk tadi. Sebuah amplop biru muda, warna kesukaan Risma. Dengan jemari yang gemetar dan kuku yang menghitam karena tanah, Faro membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar surat dengan tulisan tangan Risma yang rapi dan secarik potongan artikel koran lama tentang bahaya investasi ilegal. "Untuk suamiku, Faro. Aku tahu tentang uang 1,5 miliar yang kamu ambil dari brankas perusahaan 2 tahun lalu. Aku juga tahu kamu memasukkannya ke situs investasi itu. Aku sudah mencoba memperingatkanmu berkali-kali secara halus, tapi kamu selalu menganggapku tidak mengerti bisnis modern." Mata Faro memanas. Ia terus membaca dengan penglihatan yang mulai kabur oleh air mata. "Aku tidak melaporkanmu ke Dewan Komisaris bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin menjaga kehormatanmu sebagai suamiku. Aku telah mengganti uang itu dengan tabungan pribadiku, agar audit tidak menemukan celah kesalahanmu. Aku berharap suatu saat kamu sadar bahwa harta yang berkah jauh lebih berharga daripada angka yang besar di layar ponsel. Jika hari ini kamu membaca surat ini, berarti aku telah gagal menjagamu, atau kamu yang memilih untuk menghancurkan dirimu sendiri." Faro jatuh tersungkur di atas rumput basah. Surat itu terasa lebih berat daripada beban gunung. Ternyata, selama ini Risma tidak hanya menjadi penopang finansialnya, tapi juga menjadi perisai yang melindunginya dari jeratan hukum dan kebodohannya sendiri. Risma tahu Faro mencuri. Risma tahu Faro tertipu.
Namun Risma tetap memilih untuk diam dan menutupinya dengan pengorbanan yang tak pernah Faro syukuri. Ia menatap rumah mewah di hadapannya. Petugas kini mulai memasang garis kuning di pintu utama. Di kejauhan, ia melihat mobil derek datang untuk mengambil mobil sport merah kesayangannya. Faro baru menyadari bahwa selama 5 tahun ini, ia hidup dalam gelembung cinta yang diciptakan Risma. Dan ia dengan sombongnya menusuk gelembung itu demi sebuah jarum bernama Selena. Penutup. Matahari mulai meninggi di langit Indramayu, menyinari seorang pria yang kini berjalan gontai di trotoar jalan raya dengan pakaian yang compang-camping. Tidak ada lagi Faro Dewangga, sang direktur utama yang disegani. Yang ada hanyalah seorang pria tanpa arah yang menggenggam sebuah amplop biru kosong. Ia melihat papan reklame besar di pinggir jalan yang menampilkan iklan properti terbaru dari Ayundira Group. Di sana, terpampang foto Risma yang tampak sangat anggun dengan senyum yang tulus. Senyum yang sama seperti 5 tahun lalu. Namun kini, senyum itu bukan lagi miliknya. Faro berhenti di depan sebuah warung makan kecil, menghirup aroma nasi hangat yang tak mampu ia beli. Ia merogoh saku, menemukan tasbih digital milik Risma yang tertinggal di sana saat keributan kemarin. Ia memutar butiran digital itu 1 kali, lalu menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Ia telah menukar berlian dengan kerikil. Ia telah menukar rumah yang penuh doa dengan istana yang penuh tipu daya. Dan kini, di atas angka 0 yang menyedihkan, Faro Dewangga belajar bahwa pelajaran hidup yang paling mahal adalah menghargai ketulusan sebelum ia benar-benar pergi dan tak akan pernah kembali.